Makanya kami membentengi akidah umat Islam itu agar jangan sampai mereka keluar dari Islam. Karena kapan mereka keluar dari Islam, berarti mereka meninggalkan posisi sebagai seorang muslim menuju kepada kafir. Muslim berserah diri kepada aturan Allah, kafir menutup diri dari aturan Allah. Jadi kalau mau hidup bebas, maka solusinya jadi kafir. Saya jamin tidak ada perintah dari Tuhan untuk mereka. Mereka mau melakukan apa saja boleh, halal. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1, kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimemerdekakan dari penghambaan. Jadi kalau mau bebas, silakan jadi kafir. Dijamin tidak ada aturan, tidak ada penyembahan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan Bang. Intinya di luar Islam itu kafir ya Bang ya? Iya. Oke, Abang gimana sih penjelasannya di Al-Baqarah 6 itu Bang? Al-Baqarah gimana? Al-Baqarah nomor 62. Ini musik di mana ini? Iya. Dikatakan bahwasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi semua ini yang kena. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang sabiin, man amana billah, siapapun di antara orang-orang yang disebutkan tadi ini beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan masa akhir atau hari kebangkitan, akan datangnya hari akhir. Lalu wa amila salihan, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amalan soleh atau amalan kebajikan. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka orang-orang tadi mendapatkan kemudian keberuntungan pahala dari Tuhannya. Wala khauf, dan mereka tidak ada rasa takut yang ada pada diri mereka, alaihim, kepada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka kemudian tidak bersedih hati. Jadi siapapun dari antara orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kebangkitan, lalu kemudian mereka melaksanakan amalan-amalan soleh, maka kata Allah, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka mendapatkan pahala, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, permasalahannya sekarang, Kristen bukan Nasrani yang dimaksud. Kristen bukan Yahudi yang dimaksud. Kristen bukan orang beriman yang dimaksud. Gitu Bang. Kristen tidak masuk kategori situ. Tapi Yahudi bukan Islam ya Bang? Berarti orang kafir dong harusnya. Juga konsisten. Jadi gini. Saudara harus memahami bahwasanya yang dimaksud Islam itu adalah mereka yang masuk ke dalam jalan keselamatan. Apa itu? Yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan wa hadaina min qablu wa min zurriyah ya Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi orang-orang tadi ini adalah orang Islam. Yang disebutkan namanya tadi ini mereka adalah orang Islam. Apa maksudnya orang Islam? Mereka kemudian hidup di dalam poin pokok yang Tuhan aturkan kepada mereka. Mereka yang tunduk kepada SOP yang Tuhan inginkan. Jadi Islam itu adalah SOP, apa itu? Standar keinginan Tuhan untuk berlaku kepada manusia. Nah,
perilaku ketundukan kepada aturan Tuhan, itulah yang dimaksud muslim. Jadi aturannya disebut Islam, pelaku aturannya disebut muslim. Jadi orang-orang ini, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, mereka adalah orang-orang beriman. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas solihin. Mereka orang-orang ini adalah orang soleh. Apa itu soleh? Orang yang kemudian berserah diri, tunduk, taat, takut kepada Allah. Disebutkan lagi, wa Ismail, wa Yasa, wa Yunus, wa Luta. Disebutkan semua. Wa kullam faddalna alal alamin. Mereka ini adalah orang yang diangkat derajatnya di atas umat yang lain. Nah, mereka semua adalah Islam, mereka semua adalah Muslim. Makanya Allah mengatakan, wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Kami lebihkan derajat mereka sebagian dari nenek moyang mereka, dari keturunan mereka, dari saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, inilah yang kemudian Allah katakan, zalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Artinya ketika Allah mengatakan walau asyraku, dan sekiranya mereka mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, misalnya menyembah utusannya dan seterusnya, maka Allah kemudian mengatakan, pasti aku lenyapkan amalan yang telah mereka kerjakan. Andai saja mereka kemudian murtad atau mereka kemudian menyembah selain daripada Allah, maka Allah katakan, aku lenyapkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di antara mereka. Nah, inilah Bung, ketika Anda mengatakan tentang Nabi Musa itu atau Abraham itu bukan Islam tapi mereka adalah Yahudi, ingat, orang-orang Yahudi yang mentaati Taurat, mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang datang kepada mereka adalah Shalom. Akar kata dari Shalom itu sendiri tentu kalau dalam bahasa Arab itu salam, ya, Islaman dan seterusnya. Maka kaidah para nabi ketika ia datang, mereka mengajarkan Islam, Shalom, damai sejahtera. Yesus juga mengajarkan damai sejahtera, berarti Yesus mengajarkan Islam. Silakan. Jadi gimana Bang? Coba saya baca bentar ya Bang ya. Silakan. Biar saya nggak salah paham. Di sini dituliskan, kalau saya kan bahasa terjemahannya aja Bang, nggak bisa Iya, Arab saya. silakan. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabain. Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhannya di akhir, Allah mereka situ. mendapat Jangan pahala dari tambah-tambah Tuhannya. terjemahan, bro. Siapa saja yang beriman kepada Allah. Jangan kau tambah-tambahkan terjemahan. Iya. Ya, kalau di situ Allah, tapi saya ngambil yang ini aja Bang. Gak Sesungguhnya bisa orang-orang ambil-ambil, beriman, itu bahasa Arab yang jelas. Syaratnya yang disebut sebagai orang beriman yang selamat, yang beriman kepada Allah. Ya. Sekarang saya tanya kepada kau ini, wahai kafir balwin, kau ini beriman kepada Allah satu-satunya atau tidak? Nah, itu dia, tolak ukurnya itu di situ. Berarti kau tidak termasuk di ayat itu, kau kafir, udah selesai. Iya. Anda tidak termasuk di dalamnya. Makanya kalau kita melihat Bung di dalam Al-Qur'anul Karim ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajarkan kepada keturunannya untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan berupa ucapan kepada anak keturunannya, demikian juga Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Ini yang saya terangkan tadi, bahwa semua keturunan
Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam yang berserah diri kepada Allah, mereka lah Muslim itu. Dan mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada tagut, bukan kepada inasan, bukan. Bukan kepada manusia, bukan. Bukan kepada roh, bukan kepada api, bukan kepada batu, bukan kepada pohon dan seterusnya. Tapi hanya kepada Allah. Nah, makanya Al-Quran di dalam surah As-Saff, ini sedikit lagi ya. Dalam Al-Quran surah As-Saff dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini Anda bisa ukur diri Anda. Apakah benar Al-Quran ini mengatakan hal ini berkesesuaian dengan apa yang saya alami sekarang? Allah mengatakan begini. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran Islam. Siapakah kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang zalim itu sudah tahu kebenaran, tapi menolak kebenaran. Sudah tahu kesesatan, tapi menerima kesesatan. Sudah tahu Yesus manusia, disembah. Sudah tahu Yesus menyembah kepada Allah, ditolak. Ini yang dimaksud zalim. Orang yang kemudian mengada-adakan kebohongan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim? Sezalim-zalimnya orang terdahulu, tetapi mereka tidak kalah zalimnya oleh orang-orang yang sekarang, yang Islam itu sudah utuh sempurna datang tapi ditolak. Itulah orang yang paling zalim. Ya, termasuk mungkin saudara saya, kalau mati dalam keadaan tidak menerima Islam, maka saudara jatuh kepada orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang zalim. Silakan. Oke bang, makasih penjelasannya. Baik. Tapi saya sepakat sama Allah SWT-nya bang. Saya Jadi sepakat bahwa orang beriman nggak perlu sepakat, nggak perlu berpolemik di sini. Jadi gini Baluin ya, kafir itu bukan kalimat kasar, bukan kata kasar, artinya menutup diri, kafara. Maka bahkan diserap ke bahasa Inggris jadi cover, jadi penutup. Diambil dari bahasa Arab juga itu, kafir jadi cover. Kafir itu menutup diri dari Islam, jadi nggak perlu tersinggung kalau kami panggil Baluin kafir, itu biasa. Malah Anda lebih harusnya tersinggung kalau kami katakan non-muslim, non-Islam, tidak selamat artinya. Jadi kalau Anda naik ke sini nanti akan saya panggil gini, wahai saudara kafir, King Baluin, itu lebih halus, lebih bagus secara makna daripada saya panggil saudara non-muslim. Oke Baluin? Oke bang, makasih ya. Gak apa-apa kok kalau saya dipanggil kafir. Tapi kan saya kafir karena Al-Baqarah nomor 7 bang. Allah SWT yang telah mengunci hati dan pendengaran. Mari kita buktikan. Apakah betul tuduhan Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengunci hati Anda berdasarkan Al-Baqarah ayat 6 tadi? Sedangkan ayat 6 ini itu tidak berbicara tentang Anda dalam perspektif pribadi Anda. Ini yang diceritakan adalah orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini berbicara tentang orang-orang kafir pada masa itu. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Apa buktinya? Semalam saya mensyahadatkan orang kafir. Artinya Allah tidak mengunci hatinya, termasuk Anda. Allah tidak mengunci hati Anda. Lain cerita kalau kebenaran sudah sampai kepada kuping saudara, Islam sudah Anda dengarkan secara utuh penyampaiannya, kemudian Anda balik membenci Islam, memerangi Islam, Anda jatuh pada kaidah ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Anda jatuh pada kaidah ini. Tapi sangat boleh jadi besok, lusa, atau kapan aja ketika Anda menggunakan akal sehat bisa sampai kepada Islam. Karena Islam itu tiketnya akal. Ini tidak berbicara tentang Anda ini, tidak. Ini sedang berbicara dengan orang-orang kafir yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Betapa banyak orang yang kami syahadatkan yang tadinya benci kepada Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, musuh terhadap Al-Quranul Karim. Tapi kemudian mereka membuka akal pikiran, mereka membuka hati mereka, lalu mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah hari ini mereka menjadi muslim dan muslimah. Banyak dari kalangan mereka. Ada yang saya syahadatkan pendeta, ada pastor, ada lulusan teologi terbaik, ada S1, ada S2, ada kemudian guru sekolah minggu kayak semalam, ada kemudian mereka tokoh agama, ada yang kerja di departemen agama, ada banyak yang saya lihatkan orang-orang yang berilmu di kalangan Kristen. Itu mulut saya sendiri yang membimbing mereka. Kenapa? Karena ini tidak berlaku bagi mereka. Islam itu diberikan untuk seluruh umat manusia, agar manusia itu berfikir. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Qur'an datang kepada saudara, lalu kemudian Anda menelaah Al-Qur'an itu dan berfikir, insyaallah Anda akan sampai kepada hidayah. Jadi ini ayat bukan untuk Anda. Mari kita buktikan sekarang. Saudara King, saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan Anda jawab. Iya, percaya bang. Percaya. Ini bukan percaya ya bang ya. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan Nabi Isa atau Yesus? Anda percaya? Muhammad memuliakan Nabi Isa atau Yesus? Iya. Kalau Nabi Isa mungkin, kalau Yesus belum sampai. Nah, inilah yang saya katakan, Anda yang mengunci hati Anda sendiri, bukan Allah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Isa mungkin, Yesus iya? Sedangkan satu manusia yang datang kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, hanya satu oknum. Orang Arab menyebutnya Iso, orang Arab menyebutnya Isa, orang Barat menyebutnya Yesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus. Di Al-Quran disebut Isa, nggak ada oknum lain. Dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya Anda kemudian bersyukur. Kalau Anda melihat Yesua atau Yesus di kitabnya orang Yahudi, jangankan dianggap manusia, jangankan dianggap Tuhan, dianggap manusia aja kagak. Tapi kenapa kemudian agama Anda cenderung lebih menjilat ke mereka yang punya kitab yang menghujat Yesus habis-habisan, sementara menutup diri terhadap ajaran Al-Quran yang justru memuliakan oknum yang Anda sembah. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan sosok Nabi, Mesias, Al-Masih yang datang kepada Bani Israel, hanya Islam. Kristen mengutuk Yesus, Israel melaknat Yesus, Islam memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan daripada Yesus alaihi salam. Nah, lalu Anda ada dalam kaidah mana? Anda sendiri yang menutup diri, bukan Allah yang menutup diri Anda. Anda yang menutup diri Anda sendiri. Silakan. Saya nggak bisa jadi hakim di sini untuk memutuskan. Soalnya kalau Nabi siapa ya, Nabi Muhammad memuliakan Yesus, kapan dia dibaptis? Oke, baik, Bung. Ada dua hal yang perlu saudara pahami. Yang pertama tentang baptis. Orang Yahudi hari ini Anda lihat kitabnya, atau jangan terlalu jauh. Saya paham Anda nggak bisa Ibrani. Anda buka perjanjian lama, kalau Anda temukan kata baptis, saya berhenti menjadi apologet. Tidak akan Anda temukan kata baptis itu di perjanjian lama. Nggak ada satupun.
Coba Anda lihat kitab saudara, nggak akan ada. Yang kedua, Yesus tidak akan pernah Anda temukan di kitab saudara pernah membaptis manusia satupun. Satupun. Yang membaptis itu bukan Yesus. Dan pada zaman Yahya atau Yohanes Pembaptis, dia membaptis orang dalam nama Tuhan. Kalaupun ada dibaptis dalam nama Yesus, Yesusnya digunakan sebagai utusan. Berbeda dengan pembaptisan Anda sekarang, dibaptis dalam nama 3 Tuhan. 1 Bapa, 2 Anak, satunya lagi Roh Kudus. 3-tiganya Tuhan. Dan itu tidak diaminkan dan tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian ini bonus buat Anda. Kalau kemudian Anda dibaptis pakai air, Anda direndam di air. Bahayanya diajarkan di kitab saudara, Yesus akan datang membaptis Anda dengan api. Nah ini bahaya ini. Bahaya ini. Anda dibaptis dengan api. Ini apa maksudnya? Yesus akan datang membaptis engkau dengan baptis api. Saya nggak tanggung jawab kalau itu. Silakan.